Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut hadir meluangkan sedikit waktunya bergabung di Zoom meeting ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Widianingsih dengan nomor induk 11910623872 dari kelas 4B jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Teams Game Turnamen terhadap hasil pembelajaran ekonomi kelas 12 di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 yang membahas pendahuluan, bab 2 yang membahas kajian teoritis, dan bab 3 yang membahas metode penelitian. Bab 1, pendahuluan. Isi dari pembahasan bab 1 ini, yang pertama, latar belakang. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada seseorang yang berguna untuk mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu hal yang berperan penting dalam keberhasilan pendidikan adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar yang di dalamnya dapat didukung oleh berbagai unsur-unsur pembelajaran yang salah satu di antaranya adalah model pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlu digunakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan agar materi yang diajarkan dapat melekat dalam ingatan siswa dan akan memberikan dampak pada hasil belajar yang dicapai. Terutama untuk siswa yang duduk di bangku kelas 12 SMA, sangat membutuhkan model pembelajaran yang dapat membantu dalam kegiatan belajar di kelas, karena banyaknya materi yang dipelajari dan akan banyak sekali ujian-ujian yang akan dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan belajar sambil merefreshing otak agar tidak terlalu banyak beban yang difikirkan. Salah satu model pembelajaran aktif yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran Teams Game Turnamen. Penggunaan metode Teams Game Turnamen banyak digunakan dalam berbagai penelitian yang dilakukan pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai dengan sekolah menengah atas dengan berbagai mata pelajaran. Dan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa model pembelajaran Teams Game Turnamen memang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, di berbagai penelitian, model pembelajaran Teams Game Turnamen belum pernah digunakan pada mata pelajaran ekonomi, di mana dikatakan bahwa metode Teams Game Turnamen dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran. Sehingga pada penelitian ini, peneliti bermaksud ingin mengkaji lebih dalam sejauh mana pengaruh metode Teams Game Turnamen terhadap hasil belajar kelas 12, terutama pada mata pelajaran ekonomi. Pembahasan yang kedua, penegasan istilah. Untuk menghindari adanya kemungkinan salah penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal di atas, penjelasannya sebagai berikut. 1. Tentang Teams Game Turnamen.
Pembelajaran kooperatif model Teams Game Turnamen adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. 2. Tentang hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembahasan yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Teams Game Turnamen pada hasil pembelajaran ekonomi kelas 12 di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Dan 2. Bagaimana hasil belajar siswa pada pokok bahasan ekonomi di kelas 12 SMA Negeri 2 Kota Dumai. Pembahasan yang keempat, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Teams Game Turnamen pada hasil pembelajaran ekonomi kelas 12 di SMA Negeri 2 Kota Dumai, dan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pokok bahasan ekonomi di kelas 12 SMA Negeri 2 Kota Dumai. Pembahasan yang kelima, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua, sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan menambah ilmu pengetahuan untuk kajian lebih lanjut mengenai pengaruh model pembelajaran Teams Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Kedua, manfaat praktis bagi sekolah. Mendorong sekolah untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat mengembangkan model pembelajaran dalam mata pelajaran ekonomi. Bagi guru, guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk siswanya agar bersemangat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan lebih bervariasi dalam teknik atau cara pembelajaran ekonomi. Bagi siswa, dengan menggunakan model pembelajaran Teams Game Turnamen, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan pemahaman belajar, meningkatkan keaktifan, meningkatkan semangat belajar, membuat siswa menjadi cepat tanggap, dan kemampuan berpikir kreatif, serta berpotensi mengembangkan hasil belajar. Selanjutnya, bab 2, kajian teoritis. Isi pembahasan yang ada di bab 2 ini yaitu: pertama, pengertian Teams Game Turnamen. Teams Game Turnamen adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Pembelajaran kooperatif dengan metode TGT merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana peserta didik berlomba sebagai wakil tim mereka dengan tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara dengan mereka. Yang berprestasi rendah bermain dengan yang berprestasi rendah juga, dan yang berprestasi tinggi bermain dengan yang berprestasi tinggi. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Tim dengan tingkat kerja tertinggi mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan tim lainnya. Pembahasan yang selanjutnya, langkah-langkah Teams Game Turnamen. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini yaitu: 1. Penyajian kelas. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat tentang LKS atau lembar kerja siswa yang dibagikan kepada kelompok. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan pengajaran secara langsung atau dengan ceramah yang dipimpin oleh guru. Pada saat penyajian kelas-kelas ini, peserta didik harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru. 2. Belajar dalam kelompok.
Guru membagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria kemampuan peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin, etnis, dan ras. Kelompok terdiri atas 5-6 peserta didik. Dalam belajar kelompok ini, kegiatan peserta didik adalah mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan kesalahan. 3. Aturan permainan. Setiap pemain dalam tiap meja menentukan dulu pembaca soal dan pemain yang pertama dengan cara undian. Kemudian, pemain yang menang undian mengambil kartu undian yang berisi nomor soal dan diberikan kepada pembaca soal. Pembaca soal akan membacakan soal sesuai dengan nomor undian yang diambil oleh pemain. Selanjutnya, soal dikerjakan secara mandiri oleh pemain dan penantang sesuai waktu yang telah ditentukan dalam soal. Setelah waktu untuk mengerjakan soal selesai, maka pemain akan membacakan hasil pekerjaannya yang akan ditanggapi oleh penantang searah jarum jam. 4. Sistem perhitungan poin Teams Game Turnamen. Peraih rekor tertinggi dalam tiap meja turnamen akan mendapatkan 60 poin untuk timnya. Poin tiap anggota ini dijumlah untuk mendapatkan skor tim, dan timnya mendapatkan kriteria tertentu dapat diberikan sertifikat atau ganjaran yang lain. Pembahasan yang selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya. Pembahasan yang keempat, penelitian relevan. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Adapun penelitian relevan yang peneliti gunakan ada dua, yaitu 1. Berdasarkan hasil penelitian Nur Khadijah yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Turnamen terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi segi 4 di kelas 7 MTS Lembaga Pendidikan Islam PTP 9 Saintis tahun pelajaran 2014-2015. Dalam penelitian ini, adalah adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen dan pembelajaran secara konvensional. 2. Berdasarkan hasil penelitian Nur Lailatul yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game Turnamen terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sumber Gempol, Tulungagung. Diperoleh hasil bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sumber Gempol. Pembahasan yang kelima, yaitu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang tingkat kebenarannya masih harus diuji karena hipotesis merupakan kesimpulan teoritis yang disimpulkan dari tinjauan pustaka atau teori. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu H0, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Teams Game Turnamen terhadap hasil pembelajaran ekonomi pada siswa kelas 12 di SMA Negeri 2 Kota Dumai. HA, terdapat pengaruh model pembelajaran Teams Game Turnamen terhadap hasil pembelajaran ekonomi pada siswa kelas 12 di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Adapun isi pembahasan dari bab 3 ini sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.
dengan menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data, fakta, dan informasi yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan. Pembahasan yang kedua, waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan setelah seminar proposal atau pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Pembahasan yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi dan siswa SMA Negeri 2 Kota Dumai. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran Teams Game Turnamen terhadap hasil pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Kota Dumai. Pembahasan yang keempat, desain penelitian. Penelitian ini bersifat kuasi eksperimen. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Pembahasan yang kelima, populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pembahasan yang keenam, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu observasi. Teknik ini digunakan untuk mengobservasi keaktifan belajar siswa. Angket. Dalam penelitian ini digunakan angket untuk mengumpulkan data tentang motivasi ekstrinsik. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, di mana penulis akan mengajukan pertanyaan kepada guru dan siswa dengan memberikan alternatif jawaban. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pembahasan yang terakhir di bab 3 ini yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas. Validitas atau kesahihan adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Adapun rumus korelasi produk momen adalah RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dan menggunakan alat yang sama. Rumus uji reliabilitas adalah R11 dikali N per N dikurang 1, S pangkat 2 dikurang sigma PQ per S kuadrat. Demikianlah presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.